Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah mau mampir di channel saya. Selamat datang di channel saya. Dan di sini selama beberapa menit ke depan saya mau membahas soal diet. Oke teman-teman, kita sama-sama tahu ya, kalau diet itu sangatlah penting terutama untuk orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan atau istilahnya obesitas. Nah, orang yang mengalami kelebihan berat badan tentu saja dia harus diet agar berat badannya ideal dan tentu saja itu untuk alasan kesehatan. Banyak orang yang melakukan diet kemudian mereka berhasil atau sebaliknya mereka gagal dalam melakukan diet. Nah, itu kenapa kira-kira? Orang-orang yang melakukan diet kemudian mengalami kegagalan itu bisa jadi disebabkan yang pertama, mereka kurang memahami teori diet sehingga mereka tidak bisa menerapkan apa yang harus dilakukan ketika diet. Atau yang kedua, mereka paham tentang teori diet, akan tetapi mereka tidak konsisten atau tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan atau mempraktekkan teori diet tertentu. Jadi jika mau berhasil, maka yang pertama adalah kita harus paham dulu teori diet tentang apa sih yang bisa orang itu turun berat badan. Dan yang kedua, kalau sudah paham caranya, maka harus dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, kita langsung kepada pembahasan ya. Kalau kita ngobrol soal teori diet, maka kita tidak akan asing dengan yang namanya defisit kalori. Nah, karena kunci untuk menurunkan berat badan atau agar berat badan kita bisa turun, itu adalah kita harus defisit kalori. Nah, apa itu defisit kalori? Bagi teman-teman yang belum memahami defisit kalori, saya jelaskan pelan-pelan. Jadi defisit kalori itu teman-teman artinya adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih kecil daripada apa yang kita keluarkan. Saya ulangi lagi, kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih kecil daripada apa yang kita keluarkan. Misalkan dalam satu hari kita membutuhkan kalori sebesar 2500. Itu mulai bangun pagi kita beraktivitas, kemudian kita berangkat kerja, kita bermain-main, kita jalan-jalan, kemudian kita olahraga. Kalori yang dibutuhkan tubuh kita itu sebesar 2500 kalori. Akan tetapi kita mengkonsumsi atau kita makan dalam satu hari itu menghasilkan kalori sebesar 2000 kalori. Kebutuhan kita 2500, tapi kita makannya cuma 2000 kalori, artinya ini minus 500 kalori. Ini yang namanya defisit kalori. Nah, karena tubuh kita mengalami defisit, lalu bagaimana untuk menutupi kalori yang minus tadi? Nah, untuk menutupi kalori yang minus tadi, maka tubuh akan mengambil lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini di perut, kemudian di lengan, di pipi, di leher, di kaki, semua ini adalah sumber tenaga, sumber energi yang tidak terpakai di dalam tubuh kita. Maka bagaimana caranya kita untuk membuang lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita? Rahasianya adalah di defisit kalori. Karena ketika kalian itu defisit kalori, tubuh kalian itu akan mengambil lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi. Jadi teorinya sangat gampang sekali ya teman-teman. Untuk menurunkan berat badan kita harus apa? Kita harus defisit kalori. Karena untuk mengambil lemak yang ada dalam tubuh kita, membuang lemak yang ada dalam tubuh kita itu adalah ketika tubuh kita itu dalam keadaan defisit kalori. Nah, lawan kata dari defisit kalori itu adalah yang namanya surplus kalori. Surplus kalori itu adalah lawannya dari defisit kalori. Surplus kalori adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Kalau defisit kalori tadi adalah teori untuk menurunkan berat badan, maka surplus kalori adalah teori untuk menaikkan berat badan. Akan tetapi di sini kita tidak akan fokus membahas tentang surplus kalori, tetapi yang akan kita bahas adalah defisit kalori.